Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mulai pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai pewarisan sifat. Ya, perhatikan anggota keluarga kamu. Ya, di dalam materi pewarisan sifat ini kita akan mengidentifikasi bagaimana sih ciri-ciri yang ada pada keluarga kita, yaitu ayah, ibu, kakak, adik, atau saudara-saudara kalian yang sekandung. Artinya sekandung berarti saudara satu ayah dan satu ibu. Ya, kalian akan ibu ajak untuk mengidentifikasi bagaimana sifat-sifat dan ciri-ciri dari masing-masing keluarga kalian. Mengapa mereka bisa memiliki sifat-sifat yang berbeda? Seperti bentuk hidungnya, bentuk telinganya, bentuk mata, bentuk bibir, warna kulit, lalu rambutnya keriting atau lurus, matanya sipit atau melotot atau belok atau besar, lalu telinganya, cuping telinganya menempel pada pipi atau tidak, ya, atau mungkin hidungnya pesek atau mancung, bibirnya tipis atau tebal. Nah, itu bisa kalian perhatikan dari keluarga kalian, ya. Nah, persamaan dan perbedaan yang dimiliki ini terjadi karena adanya pewarisan sifat, adanya sifat yang diturunkan dari induknya. Siapa induknya? Yaitu ayah dan ibu kita, ya. Nah, materi pewarisan sifat ini dilandasi dengan adanya materi tentang genetika. Kemarin kamu sudah tahu dong tentunya istilah-istilah yang ada pada pewarisan sifat, ya. Nah, berikut ini akan ibu sampaikan hari ini, yaitu mengenai salah satu dari adanya pewarisan sifat, yaitu adanya persilangan. Nah, persilangan ini terdiri dari persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Monohibrid persilangan yang didasarkan atas satu sifat yang berbeda, sedangkan dihibrid persilangan didasarkan oleh dua sifat yang berbeda. Ya, berikut ini akan ibu sampaikan mengenai persilangan monohibrid dominan penuh. Di sini persilangan monohibrid dominan penuh artinya persilangan monohibrid adalah persilangan organisme dengan satu sifat yang berbeda. Artinya mono itu satu, jadi satu sifat yang berbeda. Di sini ada P adalah parental, artinya adalah induknya. Ya, induk artinya di sini ada jantan dan ada betina, ya. Di mana jantan dengan alel M besar dan M kecil, ya. M besar adalah dominan, sedangkan M kecilnya adalah resesif, ya. Nah, harus dibacanya M besar, M kecil, M besar dikawinkan dengan M kecil, yaitu M besar memiliki sifat merah, M kecil memiliki sifat putih. Lalu gametnya diturunkan dari salah satunya, yaitu M besar dan M kecil. Ini adalah gametnya. Nah, maka keturunan yang pertama atau F1-nya yaitu M besar, M kecil. Ini dinyatakan merah karena M besarnya dominan, ya. Merah, ya. Dominan. M besar, M kecil, ya. Yang lebih besar dinyatakan dia paling sesuatu, paling besar, paling dominan artinya. Lalu bagaimana dengan induk yang berikutnya? P2 artinya itu perkawinan atau perkawinan dari F1 kali F1, yaitu keturunan pertama dikali dengan keturunan yang pertama, yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, yaitu berwarna merah dengan berwarna merah. Maka gametnya diturunkan karena di sini alelnya memiliki sifat yang berbeda, ya, besar dan kecil, maka dua-duanya diturunkan. Berbeda dengan yang di atas, karena sama-sama alelnya besar semua dan kecil semua, maka salah satu saja yang diturunkan gametnya. Sedangkan kalau dua alel yang berbeda, ada yang besar dan ada yang kecil, maka dua-duanya gametnya diturunkan M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Maka keturunannya kita buat tetracross seperti ini tabel, di mana si jantan dan betina kita silangkan. M besar turunkan gametnya, M kecil turunkan gametnya. M besar, M kecil. Maka kita silangkan. Bagaimana? Kita silangkan, ya. M besar
M besar. Ya, kita silangkan M besar, lalu M besar, M kecil. Kenapa tidak M kecil duluan? Karena yang besar itu yang harus paling menonjol, paling sesuatu, paling lebih. Maka dia harus dituliskan paling depan duluan, M besarnya, baru dilanjutkan M kecil. Lalu yang ini bagaimana? M kecil disilangkan dengan M besar. Maka tetap walaupun dia duluan, tetap yang besar harus lebih dulu. M besar, M kecil. Lalu yang ini M kecil dengan M kecil. Nah, jadi presentasi genotipnya M besar ada 1, M besar, M kecil ada 2 ya, 1, 2. Lalu M kecilnya ada 1. Maka persentase atau perbandingan genotipnya 1:2:1. Dan persentase atau perbandingan fenotipnya, fenotip itu sifatnya, warna. Kalau genotip ini huruf alelnya. Oke, maka fenotipnya yang berwarna merah ada berapa? 1, 2, dan 3. Maka 3 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Maka persentase atau perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Berikut ini adalah persilangan monohibrid intermediate ya, berbeda dengan monohibrid dominan penuh. Kalau dalam monohibrid intermediate di sini contohnya P atau parentag induknya ya, disilangkan antara M besar berwarna merah dan M kecil berwarna putih. Maka hasil gametnya adalah M besar, M kecil, bukan berwarna merah tapi intermediate, maka dia berwarna merah muda. Lalu P2-nya M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, maka merah muda. Maka gametnya sama, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka keturunannya yang F2-nya yaitu disilangkan M besar, dia berwarna merah. M besar, M kecil, dia berwarna merah muda. Lalu M besar, M kecil berwarna merah muda, M kecil berwarna putih. Maka bagaimana perbandingan fenotip dan genotipnya? Untuk perbandingan genotipnya, maka yang dinyatakan berwarna merah, M besar ada 1, berwarna merah muda, M besar, M kecil berwarna merah muda ada 2, lalu yang berwarna putihnya hanya ada 1. Maka perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya 1:2 dan banding 1 pula. 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga kita dapat memahaminya ya. Kalian bisa mencarinya lebih detail di YouTube atau dari buku paket atau LKS yang kalian miliki. Semoga bermanfaat dan kalian memahaminya, pelajari kembali materi tentang pewarisan sifat ya. Minggu depan akan Ibu sampaikan mengenai persilangan di hibrid. Oke, demikian hari ini untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.